Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita rahmat, pada kita nikmat, sehingga dengan rahmat dan nikmat itu kita dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak pula kita sajikan kepada pembesar alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menegakkan kalimatul haq di permukaan bumi yang kita cintai ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini kita akan melihat kelebihan puasa Ramadan melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min zambi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Mensikapi sebuah hadis ini, kita melihat berpuasa dengan penuh iman. Arti berpuasa dengan penuh iman, secara ilmu tauhid, kita percaya itu adalah benar-benar perintah Allah. Tentu Allah memerintahkan kepada hambanya dengan berpuasa adalah untuk melatih kita di dalam menjaga keseimbangan antara ruh kita dan jasad kita. Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah dengan perut yang lapar, dengan kehausan, kemudian kita akan menjadi sebuah tubuh yang sempurna, baik zahir maupun batin. Karena bagi orang yang tidak beriman, mereka akan bertanya, bagaimana tubuh yang lemas bisa berbuat, bisa mengerjakan sesuatu hal yang kadang-kadang tidak masuk di dalam akal manusia. Namun secara iman, pada dasarnya kita percaya kepada Allah. Bagaimana keimanan kita seperti sebuah pohon yang ketika kering kerontong, dengan disirami oleh hujan, maka dia akan mekar, maka dia akan tumbuh dengan sempurna. Begitu juga tubuh kita. Dengan berpuasa, kita akan mendapat siraman rohani yang dapat memunculkan pemikiran kita, jasad dan tubuh kita jaga keseimbangannya berdasarkan keimanan yang utuh, tauhid kepada Allah semata-mata. Kemudian diiringi dengan kata wahtisaban, bersungguh-sungguh. Maka kata bersungguh-sungguh itu sungguh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara berpuasa kalau dari segi logawi adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai kepada terbenam matahari. Namun hal ini kita bisa melihat kalau orang berpuasa masih juga melakukan hal yang tidak kita inginkan. Artinya, orang berpuasa itu, anak-anak juga sanggup mereka berpuasa. Namun apakah mereka sanggup menahan segala kezaliman mereka, segala keburukan-keburukan mereka? Tidak semua orang yang berpuasa sanggup menahan kezaliman mereka. Karena keimanan mereka, kesungguhan mereka di dalam melaksanakan puasa Ramadan belum sinkron, belum ada keseimbangan antara jihad di dalam hatinya dan jihad menjaga keseimbangan alam. Kenapa berpuasa masih juga orang melakukan korupsi, melakukan kezaliman? Di dalam berpuasa mereka juga suka melakukan pergunjingan dan memfitnah sesama terhadap sesama, maksud saya, dan mereka berpuasa juga melakukan merampas hak orang lain. Hal ini terjawab apabila melakukan
berpuasa, tapi tidak menyeimbangkan antara keselarasan di dalam iman dan kesungguhan mereka di dalam menjaga perilaku mereka sehari-hari. Maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, bisa terjawab. Allah bisa mengampunkan dosa hambanya, ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang berpuasa, orang yang sanggup menahan perilaku yang tidak baik, budi pekerti yang tidak baik menjadi baik. Hak orang lain yang harus diberikan, ya, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan pencurian hak orang lain, tidak juga mendalimi, itu juga bisa dilakukan dengan orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan. Maka apabila dia bersungguh dengan iman dan bersungguh-sungguh melaksanakan puasa, maka hidup dia akan terjadi keseimbangan, menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan kehidupan dia dengan makhluk, ya, bagaimana menjaga kehidupan makhluk di bumi, bagaimana menjaga kehidupan makhluk di sekitarnya, tidak menebang kayu sembarangan, melakukan penebangan liar dan sebagainya. Itu adalah perilaku manusia yang tidak terjaga akibat mereka tidak sanggup menahan diri dari perilaku yang tidak baik. Maka marilah kita menjaga keseimbangan perkataan kita, keseimbangan perilaku kita, keseimbangan dalam kita menjaga keselarasan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berpuasa secara luas adalah seorang hamba yang mampu menjaga dirinya, menempatkan dirinya di dalam tempat yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita selalu hidup di dalam ridha Allah dan kita meninggal di dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.